warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kalian puasanya lancar nggak? Harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat memahami pengertian Pancasila sebagai warga negara. Nah, ada yang tahu nggak Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Jadi kita bayangkan sebuah bangunan. Nah, kalau bangunan itu agar tidak mudah roboh, tidak mudah rusak, itu yang harus kuat dari bangunan tersebut itu apa? Ya, jadi kalau kita sedang membuat sebuah bangunan, baik rumah maupun sekolah atau apapun itu, yang harus dikuatkan, dikokohkan itu adalah sebuah fondasinya. Nah, itu ibaratnya begitu ya. Jadi bangunan tadi itu seperti sebuah negara Indonesia. Fondasinya itu adalah Pancasila. Jadi kalau fondasi negara kuat, itu akan kokoh. Nah, kalau Pancasila tadi kan sebagai fondasi, kalau Pancasila tadi dihilangkan, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi, negara Indonesia itu tadi akan runtuh. Nah, pengertiannya Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila sebagai fondasi negara. Jadi Pancasila sebagai fondasi negara. Nah, pengertiannya itu apa sih? Yang berarti setiap sendi-sendi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia itu harus selalu berlandaskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi
ada di mana? Ada di puncak piramida ini. Jadi letak Pancasila sebagai negara itu ada di puncak piramida ini. Nah, pengertian yang ada di bawahnya ini harus mengikuti peraturan yang di atasnya. Peraturan yang di atasnya ini harus mengikuti aturan yang di atasnya lagi. Begitu terus sampai kepada puncak piramida yaitu Pancasila. Nah, intinya jadi segala peraturan yang ada di sini ini harus berdasarkan Pancasila. Kenapa sih? Karena Pancasila itu adalah norma dasar, norma tertinggi atau norma dasar. Apa sebenarnya? Ada yang tahu istilahnya norma dasar itu apa? Jadi istilahnya Pancasila itu norma dasar adalah Grundnorm. Nah, kita bicara tentang istilah nih. Apa istilahnya Pancasila sebagai dasar negara kalau menurut Soekarno? Kalau menurut Soekarno itu Pancasila sebagai dasar negara itu istilahnya adalah filosofis Grundslag. Perlu diingat ya. Kalau menurut Soekarno tadi istilahnya adalah filosofis Grundslag, yaitu falsafah dasar negara. Nah, jadi kalian perlu mengingat istilah-istilah ini ya. Kalau norma dasar itu berarti istilahnya Grundnorm. Kalau Pancasila sebagai dasar negara istilah dari Soekarno itu filosofis Grundslag. Nah, kan ini di Indonesia kan terdapat berbagai macam peraturan. Kalau kita melanggar peraturan tersebut, apa yang akan kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sanksi atau hukuman yang sesuai dengan apa yang kita langgar. Nah, fungsinya sanksi atau hukuman ini bukan buat menakut-nakuti saja ya, tapi untuk alat memaksa kalian agar menaati peraturan. Nah, kemudian fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ada yang tahu nggak? Kalau dari yang dijelaskan tadi, fungsinya adalah
atau tidak boleh dipisahkan. Jadi, inti dari Pancasila sebagai dasar negara itu adalah setiap sendi-sendi ketatanegaraan, aturan, dan lain sebagainya itu harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jangan lupa dicatat materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke, kita cukupkan karena waktunya sudah terbatas ya. Jangan lupa kalian merefleksikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dan jangan lupa dikumpulkan ya. Selanjutnya kalian ada edukasi tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Siapa tahu besok ada kuisnya loh. Jadi kalian harus bisa untuk menjawab kuis dari ibu. Oke? Jangan lupa tugas refleksinya ya anak-anak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian materi dari ibu hari ini.